Yang disebutkan di sini oleh penulis namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Bahwasannya beliau meriwayatkan hadis ini langsung didengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sami'tu. Aku mendengar, aku telah mendengar. Dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibu, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang dilarang darinya, yaitu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Apa-apa yang dilarang itu jauhilah. Dalam hadis ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, ma nahaitukum anhu fajtanibu, yaitu terkait tentang larangan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dan yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang kedua yaitu perintah harus dilakukan mastata'tum, semampunya. Kemudian yang ketiga, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, dan sesungguhnya kebinasaan orang-orang atau kaum sebelum kalian yaitu disebabkan kathratu masailihim, dilarang untuk banyak bertanya. Yang ketiga, wastilafum ala anbiya'ihim, dan juga menyelisihi nabi-nabi mereka. Itu sebab dari kebinasaan. Yang pertama terkait dengan larangan dan perintah. Terkait tentang larangan dan perintah. Di sini dijelaskan al-farqu bainal manhiyat wal ma'murat. Perbedaan antara larangan dan perintah. Lafaz yang pertama yaitu tentang larangan. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang dilarang dari Nabi SAW untuk kalian maka jauhilah. Hukum asal dalam syariat Islam, al-aslu fil man'i at-tahrim. Dalam qawaidul fiqhiyah, sebuah kaidah hukum asalnya larangan itu at-tahrim. Hukum asalnya larangan adalah at-tahrim. Jadi kalau kita dengar ada larangan di dalam syariat Islam ini, maka hukum asalnya apa? Haram. Hukum asalnya haram. Kecuali nanti ada pemaling-pemalingnya. Yang pemaling itu bisa menyebabkan dari yang haram ini berpindah menjadi makruh. Bisa dipahami? Al-aslu fil man'i at-tahrim. Hukum asal larangan itu adalah diharamkan. Contohnya, apa contohnya? Misalkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab makan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab makan kepada salah seorang bocah, yaitu putranya Ummu Salamah yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ummu Salamah, salah satu istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Abu Salamah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, pada waktu itu dikatakan oleh putranya Ummu Salamah ini, ketika dihidangkan nampan di hadapanku, makanan itu tanganku kesana kemari. Namanya masih anak ya, jadi mau makan ini, mau makan itu, tangannya kesana kemari. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya ghulam sambillah, wahai bocah, baca bismillah. Kemudian kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di sekitarmu, yang dekat denganmu. Kemudian yaitu maksud dari hadis ini menunjukkan sebuah larangan
adab dalam makan itu berarti harus menggunakan tangan kanan. Mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya berarti kalau menggunakan tangan kiri boleh nggak makan itu? Tidak boleh. Dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini larangan. Maka ketika kita dapati sebuah larangan, ya sudah, dalam agama Islam ini dilarang, dalam syariat ini dilarang. Gak boleh kita makan dengan tangan kiri. Kemudian juga kita dilarang misalnya berzina. Kemudian misalkan kita juga dilarang memakan riba. Banyak sekali larangan-larangan di dalam agama Islam yang syariat itu melarangnya, maka itu diharamkan untuk kita lakukan. Kemudian contoh, tadi kita contohkan yang pertama, adab makan harus menggunakan tangan kanan, berarti makan dengan tangan kiri itu dilarang. Karena kadang-kadang kita masih banyak mendapati orang yang makan dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua contoh tadi kita ambil berzina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Allah bukan melarang la tasni, jangan kalian berzina, tapi la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati. Sarana-sarana yang menjadikan seorang itu bisa terjatuh ke dalam perbuatan zina, semuanya diperintahkan untuk dijauhi. Apa diantaranya sarana yang bisa menjatuhkan orang ke dosa perzinahan? Contohnya pacaran, ya. Kemudian berkumpul dalam satu ruangan dengan lawan jenis ajnabi, berkhalwat. Wa imma itu mungkin dalam urusan pekerjaan, atau mungkin ya Mas Agus ya, goncengan. Betul contohnya itu, goncengan. Kadang-kadang kita perhatikan, mohon maaf, guru misalkan atau pegawai yang mereka itu sudah terbiasa istirahat siang, mau kemana, makan siang sama siapa, sama temannya. Temannya bukan teman perempuan, tapi teman laki-laki. Yang masing-masing dari mereka, si laki-lakinya juga punya istri dan perempuannya punya suami. Kemudian mereka keluar berboncengan. Ah, cuma goncengan aja, kok gak apa-apain. Ya udah pegangan tangan. Subhanallah, talbisnya iblis, syaitan itu bukan memerintahkan kita langsung memberikan sarananya, kau berzina sekarang, enggak. Ini sarananya, mulai goncengan. Kemudian dia kalau sudah makan bareng, ngobrol, saling curhat dan lain sebagainya. Sampai mulai dihiasi oleh syaitan itu masing-masing dari keduanya, kok kayaknya kita sama-sama nyambung ya, nyaman, nyambung. Akhirnya mulai kalau sudah ada masalah di rumah tangganya terjadi cekcok. Wah, ini suamiku ini kayaknya bukan jodohnya, istrinya kayaknya bukan jodohnya. Karena apa? Di luar si wanita tadi sudah memiliki apa? Pria idaman lain. Si prianya juga punya wanita idaman lain, teman kerjanya itu. Allah musta'an. Yang ini akhirnya bisa menjatuhkan seorang itu kepada perbuatan zina. Fajtanibu, jauhi. Ketika larangan itu kita diperintahkan untuk fajtanibu terus, jauhi. Kemudian contoh lagi dalam urusan pekerjaan. Babnya pekerjaan itu apa? Kalau sudah kita mau modal ya riba, sudah ada lagi. Ada proyek besar, ada pekerjaan yang besar, modalnya kurang, ada penawaran hutang. Yang hutang itu nanti ada manfaat di dalamnya, ada lebih dari nilai saat pengembaliannya, maka di situ adanya riba. Dalam kondisi butuh, waduh butuh sudah,
Siapa yang mau ngasih pinjaman? Ya sudah, diambil pinjaman modal itu. Adapun ketika seorang itu meninggalkan urusan larangan dalam syariat itu, yang kecil maupun yang besar semuanya harus ditinggalkan. Tadi itu urusan makan tadi ya, sampai di bab makan saja kita diberantakan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh sudah. Kemudian di bab perzinaan tadi itu, mulai dari zinanya sendiri sudah diharamkan, sampai yang tadi itu memulai dengan pacaran, berkhawat dan sebagainya, semua jadi diharamkan. Begitu pula riba, mulai urusan kan cuma sedikit pinjamnya 10 juta, ya ribanya cuma 100.000, tidak banyak. Kalau yang besar-besar mungkin, nah itu riba, sama, kecil besar semuanya riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa-sisa dari harta riba in kuntum mu'minin. Bahkan sisa itu banyak atau sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu taqul ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba yang berlipat dan berlipat ganda. Yang banyak maupun yang sedikit. Kalau urusan larangan, al-aslu fil man'i at-tahrim. Hukum asalnya larangan itu diharamkan. Mau riba sedikit, mau riba banyak, semuanya haram. Kalau haram, fajtanibu, maka tinggalkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang dilarang bagi kalian, maka tinggalkan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan perkara yang sedikit. Kemudian kita perhatikan di sini perbedaan antara al-manhiyah dan al-ma'murat, perbedaan antara larangan dan perintah. Kenapa kalau larangan kita diperintahkan fajtanibu, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Adapun perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang diperintahkan untuk kalian dari Nabi SAW, maka lakukan sesuai kemampuan. Subhanallah. Kalau larangan kita tidak dikasih tambahan, tinggalkan larangan itu sesuai kemampuan. Tinggalkan perzinaan itu sesuai kemampuan. Tinggalkan makan riba sesuai dengan kemampuan. Tidak ada kalau larangan. Larangan semuanya fajtanibu, tinggalkan. Adapun perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Subhanallah. Apa rahasianya? Ketika larangan itu kita diperintahkan untuk menjauhi sejauh-jauhnya, dan ketika ada perintah kita diperintahkan untuk mengamalkan sesuai kemampuan. Disebutkan oleh Imam Rajab Al-Hambali dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, li'anal kaffa sahlun wal fi'lu sa'bun. Hikmahnya, kalau larangan itu langsung kita diperintahkan untuk menjauhi, adapun perintah itu kita diperintahkan melakukan sesuai kemampuan. Karena al-kaf, menahan, itu sahlun wal fi'lu sa'bun. Karena larangan itu kita sifatnya menahan, dan perintah itu kita sifatnya melakukan. Ketika seorang itu dilarang untuk makan dengan tangan kiri, jangan makan dengan tangan kiri, ya sudah ada tangan kanan, nggak usah dilakukan gitu loh. Ketika seorang dilarang jangan Anda berzina, ya sudah tidur aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, nggak keluarkan uang, juga nggak keluarkan tenaga, dia tidur. Ketika seorang dilarang jangan kau naik sepeda motor ini, ya nggak usah dinaiki gitu loh. Jadi ketika urusan larangan itu al-kaf, menahan. Orang itu kalau dilarang nggak boleh melakukan, berarti dia menahan diri. Ibadah itu ada ibadah menahan, ada ibadah melakukan.
sholat, zakat, haji, ziarah, silaturahmi, berkunjung ke orang tua, berbakti ke orang tua, itu menahan atau melakukan? Melakukan. Ibadah menahan itu apa? Puasa, as-shaum, al-imsak, menahan. As-sabr, ibadah sabar, menahan diri, menahan jiwa kita untuk tidak marah, untuk tidak berbuat demikian. Kita sabar, menahan. Jadi ibadah sabar itu disebut oleh para ulama tadi itu bahwasannya kenapa kalau larangan itu kita langsung diperintahkan fajtanibu, adapun perintah itu kita diperintahkan fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah itu kita disuruh melakukan sesuai kemampuan. Subhanallah. Disinilah ya kita perhatikan indahnya agama Islam ini. Ketika larangan itu ya sudah kita tinggalkan, kita tahan. Lah kemudian kalau ada pertanyaan terus gimana kalau susah meninggalkan larangan? Ada orang mau berhenti merokok, wah susah sekali mau berhenti merokok. Itu berarti apa? Nafsu. Ada orang berhenti berzina, jangan melakukan perzinahan. Berhenti pacaran, jangan melakukan pacaran. Terus dia melakukan. Berarti yang menguasai dirinya apa? Nafsu. Nafsunya itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Itulah yang namanya nafsu. Yang nafsu itu selalu mengajak pelakunya kepada perbuatan buruk. Illa ma rahimah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hikmah bahwasannya adanya perintah dan larangan. Al-farqu bainal manhiyat wal ma'murah, bisa dipahami ya. Maka ketika adanya larangan, maka kita harus meninggalkannya, dan ketika adanya perintah kita lakukan sesuai kemampuan. Itu dalam syariat Islam. Akan tetapi ketika kita masuk dalam pembahasan perintah, kita perhatikan perintah itu harus adanya as-sidq, adanya kejujuran. Harus adanya kejujuran. Bukan mentang-mentang faktu minhum mastata'tum, kan perintah itu kan sesuai kemampuan. Suruh sholat 5 waktu berjamaah di masjid, wah saya tidak mampu. Sholat 5 waktu di rumah tidak mampu juga. Kenapa? Berat. Nah, ini bukan kayak gini pemahaman. Ini berarti dia menggugurkan kewajiban. Ini dosa. Maka nanti di sini akan dibahas tentang perincian tentang perintah tadi itu dalam faedah-faedah hadis ini. Kemudian saya bacakan tentang faedah yang pertama. Faedah yang pertama, wujubul kaf amma nahaa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menahan diri itu hukumnya wajib. Menahan diri itu hukumnya wajib. Liqaulihi ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yaitu dalilnya dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah. Di sini menunjukkan bahwasannya hukum asalnya menahan itu wajib. Maka kita diperintahkan untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam ini. Kemudian yang kedua, anal manhi anhu yashmalu al-qalil wal katsir. Sesungguhnya larangan itu meliputi yang sedikit dan yang banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, larangan itu meliputi yang sedikit dan yang banyak. Jangan dikatakan ini kan ribanya kecil, ini kan belum sampai ke perzinahan, masih sekedar pacaran, gak pegang-pegangan tangan, sekedar boncengan. Ini kan masih belum sampai ke perzinahan. Jangan mengatakan seperti itu. Al-manhi al-qalil wal katsir. Larangan itu yang kecil maupun yang besar. Itu semuanya dilarang. Li'annahu la ta'istinabuhu illa bistinabil qalili wa katsiri. Karena enggak mungkin seorang itu bisa meninggalkan larangan itu kecuali dia harus mengumpulkan antara yang sedikit dan yang banyak. Semuanya ditinggalkan. Fa mathalan, sebagai contoh, nahana 'anil riba.
Tadi itu yang saya contohkan, dicontohkan oleh Syekh di sini bahwasannya dilarang kita untuk memakan harta riba. Di sini dijelaskan qaliluhu wa kathiru, yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Seperti itu. Kemudian faedah yang ketiga, annal kaf ahwanu minal fi'l. Ini hikmah dari tadi itu. Larangan itu kita mutlak fajtanibu, suruh meninggalkan. Adapun perintah faktu minhu mastata'tum. Kenapa demikian? Karena menahan ahwanu minal fi'l. Karena menahan itu lebih mudah daripada melakukan. Orang kalau melakukan itu dia harus pakai usaha. Misalkan jangan nonton konser, jangan lihat orkes Agustusan, itu ada biduan begini dan begitu dan sebagainya. Dilarang. Ya sudah, nggak usah datang gitu loh. Tinggal kita di rumah, selesai. Adapun ketika kita datang, kita harus keluarkan uang, kita harus keluarkan tenaga, kita harus beli bensin, kita harus beli tiketnya, kita harus berdesak-desakan pakai tenaga untuk bisa menghadiri acara tersebut. Maka ketika melakukan itu lebih berat daripada menahan. Itu hikmah dari pada hadis ini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil fil manhiyati an tajtaniba kulluha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk meninggalkan perkara yang dilarang tadi itu kulluha, semuanya tanpa terkecuali. Li'annal kaffa sahlun. Diulangi lagi oleh beliau bahwasannya menahan itu mudah. Menahan itu mudah. Kemudian di sini ada sebuah masalah. Fa yaqala qa'il yaridu 'ala hadha ibahatul maita wal khinzir lil muttar. Berarti lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu ketika kita diperintahkan untuk menjauhi semua yang dilarang dalam syariat, itu bertentangan dong. Dengan apa? Dengan kasus orang yang memakan bangkai, memakan babi dalam keadaan lil muttar, terpaksa. Wa idza kana muttarran lam yajibul istinab. Karena jika dalam keadaan terpaksa, dia kan nggak wajib untuk menjauhi larangan tadi itu. Nah, ini kasusnya. Kemudian al-mu'allif di sini menjawab jawab an hadza an naqula, jawabannya di sini idza wujidatit darurah irtafa'at tahrim. Dijawab oleh Syekh, apabila terjadi perkara yang demikian, yang darurat, maka irtafa'at tahrim. Keharamannya itu terangkat. Keharamannya terangkat. Maka fajtanibu tadi itu dalam tanda kutip, ketika ada perkara yang darurat, maka irtafa'at at-tahrim. Hukum pengharamannya tadi itu diangkat. Fala tahrima aslan, tidak ada pengharaman sama sekali. Wa lihada kana min qawaid usul fiqh, di sini disebutkan sebuah kaidah dalam usul fikih, la muharrama ma'ad darurah, tidak ada yang diharamkan dalam keadaan darurat. La muharrama ma'ad darurah, tidak ada yang diharamkan dalam keadaan darurat. Tidak ada yang diharamkan dalam keadaan darurat. Wala wajiba ma'al ajiz, dan tidak ada kewajiban dalam keadaan lemah. Tidak ada kewajiban dalam keadaan lemah. La muharrama ma'ad darurah, tidak ada pengharaman dalam keadaan darurat. Wala wajiba ma'al ajiz, dan tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah. Nah, kaidah ini yang menjawab pertanyaan di atas tadi itu. Berarti fajtanibu itu dalam tanda kutip, ketika dalam kondisi darurat, maka bisa terangkat pengharamannya. Bisa dipahami tentang larangan. Kemudian kalau qala lana qa'il, ada masalah lagi. Fajtanibu, dalam ucapan fajtanibu tadi am fayashmalu istinabu aklil maita
indat darurah, terkait kata-kata fajtanibu tadi itu. Di sini penanya mengatakan berarti fajtanibu itu maknanya umum. Maknanya umum, meliputi yaitu larangan makan bangkai dan babi dalam keadaan darurat. Kemudian kata Syekh di sini fanaqulu la yashmal. Tidak termasuk demikian yang dimaksud di annahu idza wujidatit darurah. Jadi bukan kemudian fajtanibu itu tinggalkan larangan itu, jauhi larangan itu, berarti maknanya umum. Ya sudah, sekedar kita mungkin dalam kondisi ya jauh dari pemukiman, kita anggap darurat kan, ada perkara yang haram kita ambil saja. Padahal kita masih bisa mendapati perkara yang halal. Bukan demikian. Yang dimaksud idza wujidatit darurah, kalau terdapat padamu itu kondisi yang darurat. Darurat itu apa? Darurat itu kalau tidak kita ambil kita binasa. Itu darurat. Bahasa kita itu kalau tidak kita ambil kita mati. Itu darurat. Jadi jangan gampang-gampang kita mengatakan, wah ini kan darurat. Ini kan darurat, ini kan darurat. Sedikit-sedikit kita malah nggak boleh. Jadi darurat itu ketika kita tidak mengambilnya maka kita akan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hal yajuzu fi'l muharram inda darurah amla, apakah boleh seorang itu mengambil melakukan perkara yang haram saat darurat ataukah tidak? Wal jawab annahu yajuz. Jawabannya boleh. Di sini disampaikan ada 4 dalil dari Al-Qur'anul Karim tentang darurat. Yang di dalam ayat itu ada kalimat ittarra, makturirtum. Kita sering baca itu. Yang pertama di surah Al-An'am. Wa qad fassala lakum, surah Al-An'am ayat 119. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi. Dan mengapa kamu tidak memakan alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi, sesembelihan atau apa-apa yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu ma hurrima 'alaikum, ay ma harrama 'alaikum, apa-apa yang diharamkan untuk kalian illa ma turirtum ilaihi. Mengapa kalian tidak memakan sesembelihan yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala? Padahal waqad fassala lakum, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada kalian ma harrama 'alaikum, apa-apa yang diharamkan atas kalian illa ma turirtum ilaihi. Apa-apa yang diharamkan atas kalian itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu di atas, bangkai babi. Kemudian illa, kecuali ma turirtum ilaihi, dalam keadaan yang terpaksa, keadaan darurat. Kemudian di surah Al-Baqarah 173, innama harrama 'alaikumul maitah, dijelaskan sesungguhnya diharamkan bagi kalian bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih, dan sesembelihan yang disebut nama selain Allah. Famanit turra. Nah, kembali lagi kalimat itu. Famanit turra. Maka apabila dalam kondisi darurat, nah sudah, ketika kita sampai di kalimat darurat ini selesai sudah. Berarti kalau kondisi darurat kita diperbolehkan ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Akan tetapi syaratnya tidak boleh ambil yang berlebihan dan melampaui batas. Mentang-mentang bukan darurat ini enak, ini sudah dihabiskan aja, dibakar sekali sudah, mbak kompor digoreng sekali sudah, mumpung darurat gitu ya, tidak boleh ya. Ghairu baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surah dari yang ketiga, surah Al-An'am ayat 145, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'am. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ajidu fima uhiya ilayya, tidak kudapati di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah. Tidak ada
tidak sampai atau tidak kudapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, yaitu makanan ta'imin yat'amuhu, makanan yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya. Jadi makanan itu hukum asalnya halal ya. Tidak kudapati kata Nabi SAW wahyu yang sampai kepadaku terkait tentang makanan yang ketika seorang itu ingin memakannya maka dikatakan ini haram, kecuali illa ayyakuna maita, kecuali bangkai, au daman masfuha, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijs, karena itu semua adalah kotor. Au fisqa muhillan li ghairillahi bih, atau sesembelihan yang disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayatnya, famanit turra. Maka ketika kalian mendapati kondisi yang ittarra, yang dalam kondisi yang terpaksa, kondisi darurat, ghairu baghin wala 'adin, kembali lagi tadi itu tidak yang berlebihan ya, maka inna rabbaka ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang keempat, inna ma harrama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sama lafaznya, sungguhnya Allah mengharamkan dari bagi kalian yaitu bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Di surah An-Nahl ayat 115. Pada ini menunjukkan famanit turra. Maka ketika itu kondisi darurat ghairu baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Maka ketika dalam kondisi darurat, maka makanan itu boleh diambil dengan syarat tidak berlebihan dan secukupnya ya. Hanya untuk menyambung kita atau kekuatan kita untuk bisa menemukan nanti barang yang halal tadi itu. Waktunya ada atau belum? Belum. Sudah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit sampai ke penghujung hadis ini.
Insya Allah akan kita selesaikan. Kemudian terkait tentang kondisi darurat tadi sudah kita sampaikan 4 dalil, maka bolehnya seorang itu mengambil perkara yang diharamkan dalam kondisi darurat secukupnya. Ya, jadi ketika kondisi itu terdesak, terpaksa, maka irtafa'at tahrim, pengharamannya menjadi terangkat. Kemudian di sini dijelaskan tentang darurat kepada yang haram. Darurat itu bisa kita mengambilnya. Darurat itu dengan kondisi yang darurat itu bisa kita mengambil sesuatu yang haram dengan catatan kemudian kondisi darurat itu bisa terangkat. Kondisi darurat tadi itu bisa terangkat dengan kita mengambil perkara yang haram tadi itu. Kalau dengan kita mengambil perkara yang haram itu kondisi daruratnya masih tetap, tidak menghilangkan kondisi daruratnya, maka perkara yang haram tadi itu tidak bisa menjadi halal, tetap haram. Maka tidak boleh diambil. Sudah diambil yang haram tadi, tetap dia masih kondisinya kritis, masih darurat. Maka yang haram tadi tidak boleh diambil. Jadi syaratnya ketika darurat itu dengan mengambil perkara yang diharamkan tadi itu kondisi daruratnya hilang, maka dia sudah bisa terobati. Itu syaratnya. Contoh di sini Syekh menjelaskan tentang khamar. Tadi perkara makanan ya, bangkai, daging babi dan lain sebagainya. Kemudian di sini minuman dijelaskan tentang khamar. Wa masyarabil khamar lil 'atash fala yajuz. Minum khamar untuk dahaga, untuk menghilangkan dahaga. Dalam kondisi dahaga yang terdesak, haus banget sudah, haus yang banget, tidak menemukan minuman kecuali khamar. Maka dijelaskan oleh ahli ini bahwasanya tetap haram. Dalam kondisi darurat pun kalau khamar itu nggak boleh diambil. Kenapa demikian? Karena khamar itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Yang ada dengan minum khamar itu seorang akan bertambah rasa hausnya. Kecuali dalam satu kondisi. Misalnya seorang itu mengambil khamar itu dalam fi suratin wahidah, dalam satu kondisi. Idza ghassa bi luqmatin wa laysa 'indahu illa khamrin fa innahu yashrabuhu li daf'il luqmah. Syaratnya orang boleh minum khamar dalam kondisi terdesak, kepepet, terpaksa. Itu kalau orang tersisa di tenggorokannya itu makanan yang tidak bisa ditelan. Bahasa Jawanya itu keseretan, tersernak ya. Ada makanan tenggorokan tidak bisa masuk. Itu. Kemudian tidak ada lagi pilihan kecuali khamar. Maka baru itu diperbolehkan. Jadi untuk di bab khamar itu bisuratin wahidah. Hanya dalam satu kondisi. Gak ada alasan yang lain juga. Alasan haus, alasan ini dan itu gak ada. Tetap mutlak haram. Itu tentang khamar yang dibawakan oleh al-mu'allif di sini. Kemudian dalam lafaz yang kedua atau faedah selanjutnya, annahu la yajibu min fi'li ma'mur illa ma kana mustata'an. Dan seorang itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan perintah kecuali sesuai dengan kemampuan. Dalilnya wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Fa in qala qail, ada sebuah masalah di sini, hal hadhihi jumlah tufidu tashil aw at-tashdid. Dijelaskan kira-kira lafaz hadis Nabi SAW ini wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum ini membawa faedah menyulitkan atau memudahkan. Maka dijelaskan di sini bahwasanya lafaz ini menunjukkan kata-kata mudah. Di sini yang dinamakan syariat Islam itu yusrun. Sesuai dengan firman Allah SWT yang senada dengan ini, fattaqullah mastata'tum. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT semampu kalian. Di sini dijelaskan bahwasanya dijawab oleh Syekh tentang pertanyaan yang di atas tadi itu, laha wajhani, ada dua kondisi. Yang pertama, la budda an taqum bil wajib bi qadri istita'ah wa an la tatahawanu ma kuntum mustati'in.
Yang pertama yaitu kita wajib untuk mengerjakan perintah. Wajib mengerjakan perintah biqadril istita'ah, dengan kadar, sesuai kadar kemampuan kita. Kemudian wala tatahawanu ma dumtum mustati'in, dan jangan kita meremehkan selama kalian mampu. Bisa saya kerjakan kok. Wes nanti lah yang penting tak kerjakan. Gak boleh kita meremehkan. Ketika kita mampu, kita kerjakan. Jangan kita meremehkan selama kita mampu dikerjakan. Kemudian kondisi yang kedua, la wujuba illa ma'al istita'ah. Yang pertama tadi wajib mengerjakan dengan kadar kemampuannya, dan yang kedua tidak ada kewajiban untuk mengerjakan illa ma'al istita'ah, kecuali sesuai kemampuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani syariat ini sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Itu terkait tentang perintah. Maka di sini faedahnya bahwasanya ketika perintah itu, ketika syariat itu memerintahkan sebuah perintah, maka kita diperintahkan untuk mengerjakannya sesuai kemampuan dengan syarat bisidq, dengan kejujuran. Kejujuran dalam hatinya. Banyak sekali contoh-contoh di sini yang dijelaskan oleh Syekh penulis di sini terkait tentang salah satu contohnya tentang sholat. Seorang yang mampu sholat dengan berdiri, maka nggak boleh dia sholat dengan duduk. Tadi itu tidak ada kewajiban ma'al ajiz, dengan kondisi yang lemah. Ketika dia tidak mampu berdiri, maka hendaknya sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, sholat dengan berbaring. Maka mudah agama ini. Maka tidak ada alasan kemudian dia mengatakan saya tidak mampu untuk sholat. Sebagian orang kita perhatikan ya, sangat kasihan sekali, disayangkan di desa-desa itu, ada di desa kita itu sudah sakit, parah sakitnya sudah. Jadi kita tanya, Pak bisa sholat? Saya sudah hampir 1 bulan sudah tidak sholat. Hampir 1 bulan, iya, kondisi sakit. Subhanallah, disayangkan. Kenapa? Tidak bisa wudu. Subhanallah, tidak bisa wudu, bisa tayamum. Mungkin dia nggak bisa jalan kamar mandi, dia bisa pakai air, diambilkan, diwudui. Kalau nggak bisa, dia tayamum. Nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring. Harus sholat. Kalau nggak bisa sholat berarti disolati sudah, meninggal dunia. Jadi terus seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan dalam melaksanakan perintah. Kemudian faktumin rumah setaktum. Kemudian di sini layak bagi insan idza sami'a amar rasul an yaqula, faedah selanjutnya. Ya, contoh tentang salat. Kemudian faedah yang ketujuh, layak bagi insan idza sami'a amar rasul an yaqula hal huwa wajib am mustahab. Maka tidak diperbolehkan untuk manusia itu ketika datang ini perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia masih menanyakan ini wajib apa sunnah. Ketika perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang wajib harus dikerjakan. Ketika perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan ini harus dikerjakan. Jadi ada perintah enggak sih? Ini wajib atau sunnah? Oh sunnah, syukur. Yang wajib-wajib aja saya kerjakan, yang sunnah nanti dulu. Subhanallah. Sunnah ini untuk menyempurnakan kekurangan yang wajib, untuk nutupi bolong-bolongnya ibadah wajib yang kita kerjakan. Maka tidak dibenarkan ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dia masih menanyakan. Di sini fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan sesuai kemampuan. Wala tastafsil, dan gak usah diperinci. Kalau ada perintah itu gak usah diperinci dulu hukumnya, gak usah diperinci hikmahnya, ini faedahnya apa, keutamaannya apa. Disuruh sedekah, keutamaannya apa? Sedekah itu apa sih? Kalau aku sedekah dapat apa sih? Sedekah itu berapa sih? Jangan seperti kaum Yahudi, Bani Israel ketika diperintahkan, yang kita sampaikan kemarin, diperintahkan untuk menyembelih sapi, disebabkan adanya pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Masih bertanya apa jenisnya, muda atau tua.
Awalan baina dzalik fa'alu ma tu'marun, kalau sudah dikasih tahu cepat kerjakan. Masih tanya lagi ciri-cirinya apa? Sapinya itu warnanya apa? Sampai dikasih tahu lagi sama Allah warna yang kuning, safra'u launuha faqi'un nafaqi'un laun, safra'u faqi'un launuha tasrun nadhirin, yang enak dipandang. Kemudian masih tanya lagi sapi yang kayak apa lagi? Sampai dikasih kriteria yang tidak pernah dipakai bajak sawah, yang tidak pernah dipakai mengairi sawah, yang tidak pernah dipakai indah itu. Akhirnya hampir mereka itu kesulitan dan mendapati apa yang harus mereka kerjakan. Termasuk asbabun nuzul hadis ini, ketika Nabi SAW merintahkan seorang untuk melakukan ibadah haji. Apakah haji itu kula'am? Apakah setiap tahun wahai Rasulullah SAW? Kalau aku jawab iya, maka aku akan kesulitan. Kalau haji itu diwajibkan setiap tahun, sulit dan kira-kira apa? Nunggu aja 26 tahun. Jadi itu jangan sampai pertanyaan-pertanyaan kita dalam syariat ini sehingga menjadikan syariat itu yang tadinya mudah bisa sulit. Syariat yang tadinya mudah bisa sulit. Termasuk sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkait tentang orang yang kathratus su'al, orang yang banyak bertanya. Kata Nabi SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas, inna a'dhamal muslimina jurman. Ketahuilah sesungguhnya dosa yang besar untuk seorang muslim itu man sa'ala an syai'in lam yuharrim, yang dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, fa hurima min ajli mas'alati. Disebabkan pertanyaannya, hukumnya yang tadinya tidak haram jadi haram. Ini sebesar-besarnya dosa seorang muslim. Jadi saya tanya. Maka kata Nabi SAW tadi itu, fa inna ma'ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Maka ketika sudah diperintahkan oleh Nabi SAW, ini perintah dari Nabi, kerjakan. Jangan sampai kita menyelisihi para nabi atau baginda Nabi SAW. Kemudian di penutup hadis ini mu'alif menyebutkan at-tahdhir, peringatan tentang min ikhtilafi 'ala al-anbiya, yaitu menyelisihi para nabi. Kita dilarang menyelisihi perintahnya Nabi SAW. Adapun nabi yang diutus kepada kita, arsalahu ila jami'in nas, yaitu wa anna khatamahum Muhammadur Rasulullah SAW, adalah penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Arsalahu ila jami'in nas, yang diutus beliau itu kepada seluruh manusia. Dan syariat beliau adalah ad-dinul Islam, agama Islam. Alladzi qadahu lillahi ta'ala li'ibadihi, yang syariat Islam itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima yaqbalu min ahadin dinan siwa. Allah enggak akan menerima agama dari siapapun kecuali agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala ta'ala inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Wallahul muwaffiq. Kemudian saya menutup dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Selesai kita dari hadis yang ke-9 ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Barakallahu fikum. Aqulu ma sami'tum fa in kana thaban fa min Allah wa in kana ghayra dzalik fa min nafsi syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.